Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Mustaqim, NIM 250201020250. Nah, kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Digital Marketing kelas MJ 307. Nah, dosen Bapak Dr. Joko Haryanto, Sarjana Ekonomi, Master Manajemen, CPOD. Ya. Nah, kali ini saya memilih membahas tentang pemanfaatan influencer, marketing, dan call atau kita kenal dengan Key Opinion Leaders. Oke, tren digital marketing 2025. Kita semua tahu bahwa Indonesia merupakan pasar digital terbesar dan paling cepat berkembang di kawasan Asia Tenggara. Nah, salah satunya adalah e-commerce. Nah, dan konsumsi digital tinggi mendorong pergeseran besar dalam cara pemasaran melalui influencer dan call di tahun 2025. Kita masuk pada pengaruh influencer terhadap pembelian. Menurut Pasar Dana ID, riset menunjukkan bahwa 76% konsumen Indonesia membeli produk melalui konten kreator. Nah, itu yang kita sebut dengan influencer. Kepercayaan terhadap influencer itu sendiri tradisional menurun, sementara konten yang autentik dan relevan semakin mempengaruhi terhadap keputusan pembeli. Nah, jadi konten-konten yang relevan dengan konsumen yang dibagikan oleh influencer itu sendiri menarik keputusan konsumen untuk melakukan pembelian seperti itu. Nah, pertanyaannya, siapakah influencer dan key opinion leaders atau yang kita sebut adalah call. Nah, influencer sendiri adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pelaku pendapatan, keputusan pembeli, audiens melalui sosial media dan platform digital lainnya. Oke, kita masuk pada peran influencer dalam customer journey. Yang pertama adalah awareness. Influencer ini memperkenalkan produk dengan cara menarik perhatian publik atau perhatian calon customer. Yang kedua adalah consideration atau content review berbentuk opini konsumen secara positif. Nah, biasanya seorang influencer itu melakukan review terhadap produk dan memberikan ulasan secara positif sehingga menarik perhatian dari customer itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah discussion. Influencer mempengaruhi pilihan akhir sebelum membeli. Jadi dalam konteks itu influencer itu dalam reviewnya mengarahkan konsumen untuk menarik untuk membeli seperti itu. Lalu kita masuk pada pengaruh influencer itu sendiri. Nah, faktor dalam perilaku konsumen. Yang pertama itu adalah keaslian. Nah, biasanya influencer akan membuat konten asli yang dihasilkan oleh influencer itu sendiri meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, membuat mereka lebih cenderung untuk terlibat dan membeli produk yang direkomendasikan oleh influencer tersebut. Nah, yang kedua adalah wibawa. Call dengan otoritas di bidang tertentu bisa meyakinkan sehingga konsumen lebih percaya rekomendasikan mereka dibanding dengan influencer yang biasa yang kurang kredibel gitu ya. Yang terakhir adalah keterlibatan. Nah, interaksi tinggi seperti likes dan komen menunjukkan minat yang besar dari audiens yang mendukung keputusan beli yang lebih cepat melalui pengaruh positif dari influencer tersebut. Contohnya seorang influencer itu memposting sebuah produk. Nah, calon konsumen biasanya akan melihat-lihat komentar dari beberapa orang yang sudah menggunakan testimoni dari influencer tersebut. Itulah yang membuat nanti calon customer yang baru itu tertarik dengan review-review positif sebelumnya. Lalu influencer dan call dalam e-commerce-nya sendiri. Contohnya ada TikTok, ada Shopee, ada Tokopedia. Nah, banyak transaksi yang kini terjadi melalui konten kreator. Bukan hanya website brandnya saja ya. Sekarang kan di TikTok itu ada namanya
keranjang kuning. Jadi seorang influencer pun bisa menjual barang yang mereka review. Jadi kita tidak harus membeli di website brand tersebut. Nah, strategi ini disebut biasanya affiliate. Affiliate itu berbagi komisi dengan mereka yang berhasil menjual produk dari perusahaan itu sendiri. Nah, sehingga kita sebagai customer itu nggak perlu berkunjung ke websitenya brand. Kita hanya perlu melihat konten kreatornya, nanti di keranjang kuningnya mereka menyediakan barang yang kita butuhkan seperti yang mereka review seperti itu. Lalu penelitian mendukung peran influencer. Nah, eh, dalam konteks ini penelitian juga perlu kita lakukan bahwa apakah influencer ini memang berpengaruh signifikan terhadap penjualan kepada konsumen kita. Nah, Call terbukti memberikan dampak positif pada citra merek dan perilaku pembeli di Indonesia. Jadi kita juga harus mengukur, harus meneliti apakah budget yang kita keluarkan untuk influencer tersebut udah sesuai, udah signifikan, udah tepat sasaran untuk melakukan pembelian oleh konsumen kita. Lalu tantangan sendiri di era influencer, ada kepercayaan konsumen bergeser, skeptis terhadap influencer biasa. Nah, biasanya ada jenjang-jenjangnya influencer nih yang udah terkenal, yang baru terkenal, atau yang sudah sangat terkenal, atau yang baru muncul seperti itu. Itu juga mempengaruhi konsumen dalam review produknya. Yang kedua adalah konten tidak autentik, menurunkan engagement dan interaksi. Maksudnya konten yang ditampilkan dengan yang ada di lapangan itu nanti di-compare apakah sudah sesuai atau belum. Jika tidak sesuai, maka akan mengalami penurunan engagement dan interaksi. Nah, itu harus diperhatikan juga, menjadi tantangan juga. Lalu yang ketiga adalah over endorsement, menyebabkan kejenuhan pada konsumen. Nah, biasanya suatu brand atau suatu usaha mereka melakukan endorsement, misalnya endorse ke influencer A, influencer B, sehingga orang akan menjadi jenuh dan menjadi kelihatannya menjadi hard selling atau terlalu menggebu-gebu. Nah, lalu rekomendasi untuk strategi digital marketingnya itu sendiri. Kita dapat menggunakan influencer dan call secara strategis untuk hasil yang optimal yang saya sampaikan tadi. Kita tidak perlu oper oper dalam melakukan itu. Kita harus tetap optimal dalam secara strategis. Lalu yang kedua adalah mengembangkan konten edukatif yang menarik dan informatif. Nah, selain juga pengaruh dari influencernya sendiri, kontennya juga terus harus berkembang, terus edukatif, terus inovatif, terus dituntut sehingga calon konsumen ini tidak bosan dalam melihat review-review dari influencer tersebut. Lalu yang terakhir adalah memaksimalkan potensi sosial commerce dalam analisa sosial media. Nah, jadi kita bisa memaksimalkan lagi potensi sosial media A, sosial media B. Misalnya kita review di TikTok, kita juga tampilkan linknya, iklannya di Instagram, di Facebook, sehingga orang kita dapat jangkau lebih luas seperti itu. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dari pembahasan ini adalah peran influencer dan call itu sendiri. Nah, menurut yang saya bilang tadi, 76 konsumen Indonesia membeli berkat dari konten kreator, menunjukkan kekuatan influencer ini dalam pemasaran. Call memberikan kepercayaan dan referensi yang lebih menuntut strategi digital marketing, fokus pada otentitas dan edukasi untuk efektif. Seperti itu. Saya rasa cukup untuk penjelasan saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih.